Hai teman-teman, dari thumbnail tentunya kalian udah bisa dapat sedikit gambaran apa yang mau aku bahas kali ini. Ya memang kali ini aku mau membahas tentang seorang baker atau pembuat dan penjual kue yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat yang mengalami persekusi karena keyakinannya dan karena dia menolak untuk membuatkan kue-kue yang berkaitan dengan perayaan kelompok LGBT. Beliau ini dituduh melakukan diskriminasi atas kelompok LGBT. Nah, bagaimana kisahnya? Ayo kita simak bareng-bareng ya. Sebelumnya aku mau mengingatkan juga ke teman-teman bahwa dalam mendengarkan apa yang aku bagikan ini, aku berharap sekali teman-teman untuk bijak ya dalam menyimak kasus ini. Aku tidak berharap ada di antara teman-teman yang mendengarkan sharing ini kemudian untuk melakukan kekerasan atau melakukan persekusi atau bahkan melakukan diskriminasi terhadap mereka yang memang menjadi bagian dari kelompok LGBT. Ya meskipun kita tahu memang apa yang dilakukan seperti homoseksualitas dan sebagainya itu memang jelas-jelas di Alkitab disebutkan sebagai bagian dari dosa, tapi sebaiknya kita juga sama-sama tetap ingat bahwa sesungguhnya kita semuanya sama-sama manusia yang berdosa. Aku mohon untuk teman-teman tidak menghakimi mereka yang merupakan bagian kelompok LGBT. Kalau memang teman-teman ingin mendoakan agar terjadi pertobatan ya itu silakan saja. Tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa pada dasarnya kita semua berdosa dan kita tidak bisa menilai dosa siapa yang lebih besar, dosa dosa dia lebih besar daripada dosa kita. Kita nggak pernah tahu gitu karena aku yakin dan percaya bahwa kita dilahirkan bukan untuk menghakimi sesama kita. Kisah kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki atau seorang bapak yang bernama Jack Phillips. Beliau berasal dari Colorado. Bapak Jack Phillips ini sebenarnya selain dia baker atau pembuat kue, dia juga merupakan seniman kue atau cake artist gitu. Kita tahu ya bahwa kalau ketika membuat custom cake atau cake yang khusus untuk perayaan itu kan nanti akan ada hiasan tertentu dan mungkin ada tulisan, ada ornamen-ornamen yang cantik dan warna-warna yang memang dirancang khusus untuk perayaan tertentu dan itu memang membutuhkan keahlian tersendiri. Selain mengolah rasa, dia juga harus mampu menampilkan satu presentasi yang bukan cuman bagus tapi sesuai dengan yang diharapkan oleh pembelinya. Dan kita tahu semakin hari semakin perkembangan dari seni dalam mendekorasi kue ini juga semakin canggih dan semakin rumit dan juga semakin bagus sehingga memang profesi sebagai cake artist ini menjadi nilai lebih untuk seorang baker memang gitu. Dan Bapak Jack Phillips ini memang diberi talenta ataupun diberi karunia dari Tuhan untuk mampu membuat kue dengan karya seni yang baik dan juga bukan hanya baik di mata beliau atau baik di mata sebagian orang tapi juga mendapat pengakuan dari beberapa penghargaan yang pernah dia peroleh dari profesinya sebagai cake artist dan sebagai baker. Bapak Jack Phillips ini di tahun 1993, beliau membuka satu bakery atau toko kue yang bernama Masterpiece Cake. Ya, sesuai namanya karena Masterpiece Cake, beliau juga hampir separuh dari usahanya, beliau mengandalkan dari custom cake atau kue yang dihias tersebut, kue-kue perayaan yang memang dihias dengan keahliannya Pak Jack Phillips ini. Namun, dalam menjalankan usahanya, Bapak Jack Phillips ini, beliau berpegang teguh pada keyakinan imannya. Dan dalam menjalankan usahanya, beliau memegang satu ayat Alkitab yang menjadi dasar utama dalam usahanya. Dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31 yang isinya aku bacakan ya. Isinya berbunyi, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kata kuncinya atau inti dari ayat ini adalah Bapak Jack Phillips ini berusaha untuk melakukan atau menghargai berkat atau talenta atau karunia yang diberikan Tuhan kepadanya, itu ingin dia kembalikan untuk memuliakan Allah atau Tuhan yang memberikan berkat atau talenta yang diberikan kepada Bapak Jack Phillips. Jadi ini prinsip utama dari Bapak Jack Phillips dalam menjalankan usahanya. Sehingga terkait dengan keyakinan dan apa yang
dia pegang teguh tersebut dalam menghias kue. Ini bisa ditemukan juga di websitenya di Masterpiece Cake. Itu beliau memang menegaskan bahwa tidak semua custom cake dapat dia layani, terutama jika pemesanan custom cake untuk perayaan atau untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan dan iman percayanya sebagai seorang Kristiani. Nah, dari sinilah kemudian persoalan itu timbul dan dialami oleh Bapak Jack Phillips. Sejak tahun 1993 beliau menjalankan usahanya, sampai tahun 2012, beliau tidak pernah menemukan kendala ketika beliau terpaksa menolak pemesanan yang bertentangan dengan keyakinan imannya. Seperti misalnya pemesanan kue untuk perayaan Halloween yang khusus dihias atau dibentuk atau dirancang untuk perayaan Halloween. Bapak Jack Phillips menyatakan tokonya tidak akan pernah menjual atau menawarkan kue-kue untuk perayaan Halloween. Sebagaimanapun, Halloween itu dirayakan di seluruh bagian Amerika Serikat. Beliau percaya bahwa memang dalam menjalankan usahanya itu, beliau memang mencari uang. Tapi dalam hal ini, uang dia anggap tidak dapat mengubah kebenaran yang sejati yang dia yakini menurut imannya. Dan sampai tahun 2012, sejak tahun 1993, Bapak Jack Phillips ini sama sekali tidak pernah menemukan masalah ketika dia harus menolak pesanan dari pelanggan yang datang ke tempatnya. Pesanan yang tadi ya, yang bertentangan dengan keyakinan imannya. Kenapa? Karena memang beliau juga menolaknya dengan baik-baik. Misalnya ketika ada yang pesan, oh maaf Pak, Bu, saya tidak membuat kue untuk perayaan A atau perayaan B gitu, karena itu bertentangan dengan iman saya. Dan itu saya yakini jika saya membuat kue itu, maka saya juga ikut melakukan dosa. Nah, sehingga tapi beliau tetap menawarkan kalau memang ada di sini kue yang memang ingin dibeli atau kue lain yang ingin dipesan, beliau tetap bersedia membuatkan asal tidak untuk perayaan tertentu yang memang bertentangan dengan keyakinan beliau. Dan selama ini pelanggan ya bisa dibilang fine aja ketika mereka terpaksa ditolak oleh Bapak Jack Phillips ketika ingin memesan kue, dan mereka juga pergi ke toko kue lain yang mereka tahu ya bisa menyanggupi untuk melayani pesanan yang mereka inginkan. Nah, tapi kemudian tidak disangka di tahun 2012 datanglah dua orang laki-laki yang mereka baru saja menikah dan mereka hendak merayakan pernikahan mereka itu di Colorado, dan mereka datang ke tokonya Bapak Jack Phillips ini. Mereka itu bernama Charlie Craig dan David Mullins. Mereka datang ke toko Bapak Jack ini dan memesan khusus wedding cake untuk gay couple. Dan tentunya sebagaimana yang diyakini oleh dan selama ini dilakukan oleh Bapak Jack Phillips, beliau dengan sopan dan dengan baik-baik beliau mengatakan, maaf guys, gitu ya, kurang lebih kayak gitulah ilustrasinya. Maaf guys, untuk wedding cake gay couple ini aku tidak bisa membuatkan. Jadi silakan cari atau pesan dari tempat lain aja. Dan juga tapi kalau kalian di sini mau beli mungkin ada apa yang mau dibeli dari produk yang ada di display atau mau mesan kue tapi bukan wedding cake, aku bersedia membuatkan selama itu bukan wedding cake untuk gay couple. Mohon maaf. Dan kemudian dua laki-laki ini, Craig dan Mullins ini, mereka akhirnya meninggalkan toko tersebut dan juga akhirnya mereka menemukan bakery atau toko lain yang bersedia untuk menerima pesanan mereka. Jadi ya Bapak Jack Phillips ini melakukan bisnis as usual dan juga bakery lain juga melakukan bisnis as usual, dan dua orang ini juga bisa memperoleh kue yang mereka inginkan. Namun ya itu ya, kita nggak bisa menebak hati orang gitu. Ada istilahnya kan, kita nggak bisa menebak apa yang dirasakan oleh seseorang atau dalam hal ini dua orang laki-laki yang datang ke tokonya Pak Jack Phillips ini. Dan ternyata mereka itu merasa bahwa mereka mengalami diskriminasi karena mereka adalah pasangan gay. Nah, sehingga mereka akhirnya datanglah ke semacam Komnas HAM-nya di Colorado, tepatnya itu Colorado Civil Rights Commission,
Dan memang di Colorado itu ada semacam undang-undang di negara bagian Colorado itu yang melarang untuk melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan juga orientasi seksual. Dan kemudian mereka mengadukan apa yang mereka alami itu ke itu tadi semacam Komnas HAM di Colorado, dan akhirnya Colorado Civil Rights Commission atau Komnas HAM-nya Colorado ini mereka mengajukan formal complaint atau semacam keluhan formal ke pengadilan di Colorado terkait dengan tuduhan diskriminasi yang dianggap dilakukan oleh Bapak Jack Phillips. Nah, kemudian pengadilan di Colorado itu akhirnya mengabulkan atau menerima keluhan tersebut dan akhirnya mereka memerintahkan kepada Bapak Jack Phillips untuk mengubah prinsipnya dalam menjalankan usaha dan juga pesanan tanpa memperdulikan nilai-nilai keimanan yang selama ini dipegang teguh dan diyakini oleh Bapak Jack Phillips. Ultimatumnya, jika memang Pak Jack Phillips itu tidak melakukan atau melanggar perintah dari pengadilan itu, maka izin usahanya dapat dicabut oleh pemerintah negara bagian Colorado di Amerika Serikat, sehingga ya akhirnya beliau akan kehilangan mata pencaharian. Karena beliau kan ya usahanya apalagi, beliau usahanya ya membuat kue dan kemudian selama ini dari tahun 93 dia menjalankan usahanya, ya hanya itu sumber penghasilan satu-satunya dari Bapak Jack Phillips ini. Sebenarnya Bapak Jack Phillips ini kemudian ya pasti dia kaget lah, kok perasaan dia ketika dia melayani dua orang itu, dia tidak melakukan hal yang diskriminatif kalau dari perspektifnya Pak Jack Phillips ini. Karena ya dia melayani, dia tetap menawarkan, silahkan kalau mau pesan apapun, tapi tolong banget jangan minta saya untuk bikin wedding cake untuk pasangan gay, karena itu bertentangan dengan iman saya. Nah, dalam hal ini, Bapak Jack Phillips, kenapa dia juga berani bersikap seperti itu di Amerika Serikat? Karena di Amerika Serikat itu sendiri, Undang-Undang Dasarnya Amerika Serikat itu tepatnya di First Amendment atau amandemen pertama yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat ketika sejak Amerika Serikat ini pertama kali didirikan menjadi satu bangsa, itu memang di situ dinyatakan bahwa negara tidak berhak untuk melarang setiap orang untuk bebas dalam menjalankan agamanya, bebas berbicara, dan juga bebas untuk mengekspresikan apa yang dia yakini, baik dalam agamanya ataupun apa yang diyakini sebagai hal yang memang ingin diekspresikan. Sehingga makanya Pak Jack itu menekankan sejak awal karena dia sadar tentang dia punya hak untuk diakui keyakinannya. Tuntutan dari Craig dan Mullins itu akhirnya menjadi tuntutan state Colorado melawan Bapak Jack Phillips. Jadi dalam hal ini kasusnya itu menjadi kasus Colorado melawan Masterpiece Cake yang merupakan tokonya Bapak Jack Phillips. Selama proses pengadilan, Bapak Jack Phillips ini juga kemudian berusaha untuk mengajukan banding, tapi bandingnya itu ditolak. Bahkan Bapak Jack Phillips ini tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dengan gamblang apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini, dan apa yang menjadi prinsipnya, dan bagaimana dia kemudian juga merasa tidak mendiskriminasi siapapun. Ya, boro-boro dia bisa menjelaskan itu di tingkat pengadilan, bahkan pengajuan bandingnya saja itu ditolak di tingkat pengadilan di Colorado. Dan perjuangannya itu berlangsung dari mulai 2012, itu beliau mengalami kekalahan, dan akhirnya karena adanya larangan dari pengadilan, akhirnya beliau untuk sementara tidak menerima pesanan sama sekali yang terkait dengan custom cake. Padahal income yang dia peroleh khusus dari custom cake itu cukup besar. Ya kalau dihitung-hitung bisa mencapai 40% dari seluruh income yang dia dapatkan ketika dia menjalankan usahanya. Dan juga ya sebagaimana kasus ini kemudian juga menyita perhatian media, dan juga dia juga mengalami ya semacam bisa dibilang semacam perundungan ya atau bully dari kelompok-kelompok yang memang
menilai bahwa Bapak Jack Phillips ini memang melakukan diskriminasi. Namun di sisi lain ada kelompok-kelompok yang memang juga masih menghargai dari kebebasan Bapak Jack Phillips ini dalam berekspresi, dalam berbicara ataupun dalam menjalankan agamanya sebagaimana diatur dalam First Amendment Amerika Serikat. Dan kemudian Bapak Jack Phillips ini terutama mendapat dukungan dari satu lembaga bantuan hukum yang memang fokus melakukan advokasi hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai agama Kristen. Namanya Alliance Defense Freedom atau ADF. Lembaga ADF ini mereka memang banyak melakukan advokasi untuk praktik-praktik yang mereka nilai bertentangan dengan ajaran agama Kristen, khususnya yang ada di Bible, seperti misalnya aborsi. Selain aborsi ya tentunya juga same-sex marriage. Dan kemudian ketika akhirnya mengalami penolakan atau kalah berkali-kali di pengadilan di Colorado, akhirnya Bapak Jack Phillips ini kemudian mengajukan banding atau mengajukan hearing sampai tingkat Supreme Court di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan kita tahu ada negara bagian, jadi pastinya untuk hal kasus-kasus tertentu itu ditangani di negara bagian di mana kasus itu berlaku, tapi kemudian jika ingin mengajukan banding ataupun menilai ada ketidakadilan, ketidakpuasan dalam proses pengadilan, pengajuan banding itu dapat dilakukan sampai tingkat pengadilan tertinggi yang dikenal sebagai Supreme Court atau kalau kita mungkin ya Mahkamah Agung lah. Akhirnya di tahun 2017, tepatnya di tanggal 26 Juni 2017, Supreme Court Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa mereka menerima banding yang dilakukan oleh Bapak Jack Phillips ini dan kemudian Bapak Jack Phillips ini diperkenankan untuk melakukan hearing di Supreme Court. Dan tentu saja pengajuan banding ini ya ditentang oleh tadi itu Colorado Civil Rights Commission atau Komnas HAM-nya Colorado yang menjadi pihak yang menuntut atau pihak yang mengajukan komplain formal tentang apa yang dilakukan Bapak Jack Phillips ini, bahwa Bapak Jack Phillips ini telah melakukan diskriminasi terhadap pasangan gay atau kelompok LGBT. Ketika mengetahui bahwa US Supreme Court itu mengumumkan akan menerima hearing dari Bapak Jack Phillips itu ya tentu saja Bapak Jack Phillips ini dan pendukung-pendukung beliau itu ya merasa senang dan lega lah. Akhirnya ada satu titik cerah ataupun harapan untuk Bapak Jack Phillips ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Jack Phillips ini. Karena selama ini kan beliau menderita ya, hidup dari konsekuensi dituduh telah melakukan diskriminasi. Ketika hari itu, jadi tanggal 26 Juni di 2017 itu, akhirnya banyak pendukung dari Bapak Jack Phillips itu datang ke Masterpiece Cake, ke toko kuenya Bapak Jack Phillips itu dengan memberikan dukungan. Mereka datang membeli kue rame-rame sebagai bentuk dukungan terhadap Bapak Jack Phillips ini dan juga membuat pesanan kue sehingga toko itu dalam keadaan sibuk pada saat itu dan juga ya meriahlah suasananya gitu kan. Dan di luar dari toko itu juga ada kelompok yang mengajukan unjuk rasa. Mereka itu kelompok yang berasal dari kelompok LGBT atau juga kelompok yang mendukung perjuangan kelompok LGBT. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 2018, Supreme Court Amerika Serikat mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan Jack Phillips untuk tidak dibatasi ketika dia mengekspresikan keimanannya dalam usahanya membuat kue atau berjualan kue. Dan Supreme Court Amerika Serikat menilai bahwa untuk kasus ini, bahwa ketika pemerintahan Colorado menerapkan aturan diskriminasi yang berlaku di negara bagiannya, pemerintah Colorado dinilai tidak bersikap netral ketika kasus itu berkaitan dengan prinsip atau nilai keagamaan yang dianut oleh si pelaku usaha. Karena bagaimanapun juga, kebebasan dalam mengekspresikan atau kebebasan dalam beragama itu tidak dapat dicampuri oleh negara. Ya pastilah Bapak Jack Phillips ini dan keluarganya dan juga pendukung-pendukung mereka ya merasa lega dan merasa ya mereka pasti bersuka cita ya dengan diakuinya hak Bapak Jack Phillips ini untuk bebas dalam berekspresi dan juga tidak dibatasi atau dipaksa untuk mengubah keyakinannya demi melayani hal-hal yang bertentangan dengan prinsip keimanan. Dari pengalamannya Bapak Jack Phillips ini ketika mengalami tekanan dan bahkan dia harus menelan kekecewaan ketika pemerintah dan banyak orang menilai dia melakukan diskriminasi, bahkan juga pihak Colorado Civil Rights Commission juga menyamakan beliau apa yang dilakukan Bapak Jack Phillips itu bahkan disamakan dengan yang dilakukan oleh Hitler dan kaki tangannya ketika mereka melakukan Holocaust, hal-hal yang pembantaian atau bahkan perbudakan. Ketika beliau disamakan dengan seperti itu, beliau tentu saja merasa sangat kecewa dan sangat
sedih gitu, karena beliau sendiri, Bapak Jack Phillips ini bukan seorang yang muda lagi, beliau ini sudah sangat senior dan beliau tahu persis apa dan bagaimana kejamnya itu Holocaust dan bagaimana itu telah apa ya, sampai sekarang kan mereka yang melakukan Holocaust itu juga masih diburu gitu. Jadi dengan beliau disamakan dengan Holocaust itu sangat menyakitkan untuk Bapak Jack Phillips ini, karena yang dia lakukan itu adalah menurut Bapak Jack Phillips itu adalah dia menjalankan perintah Tuhan, bukan dia membuat kebenaran sendiri dan kemudian menyiksa atau membunuh orang. Dan akhirnya Bapak Jack Phillips ini mengenang perjuangannya beliau menuliskan buku yang berjudul The Cost of My Faith. Dalam hal ini, ketika mengabulkan permohonan dari Bapak Jack Phillips, Supreme Court itu sendiri tidak menyatakan bahwa mereka menentang pernikahan sesama jenis yang telah berlaku di beberapa atau di, ya bisa dibilang di cukup banyak negara bagian di Amerika Serikat. Nah, tadi kan aku sempat share, tapi tanggal 26 Juni ada pengumuman dari Supreme Court Amerika Serikat bahwa mereka mengabulkan permohonan banding atau mengabulkan permohonan untuk melakukan hearing atas apa yang dia mohonkan kepada Supreme Court Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 26 Juni 2017 itu bertepatan dengan kesibukan yang luar biasa di toko Masterpiece Cake Shop. Tiba-tiba ada satu hubungan telepon dari seseorang, dia adalah seorang lawyer dan dia juga seorang transgender bernama Autumn Scardina. Dia memesan, jadi ketika ditelepon itu yang terima telepon itu istrinya Bapak Jack Phillips dan itu dalam kondisi masih sangat sibuk. Jadi dia terima, halo, ya ini saya mau pesan birthday cake. Ya pada saat itu karena juga sibuk dan karena mungkin mereka masih euforia perayaan, ya istrinya itu, ya baik, kuenya seperti apa yang mau dipesan ya. Terus dibilang, iya kuenya itu dalamnya, interiornya dia minta dirancang warnanya pink, luarnya dia maunya biru. Oke, pada saat itu diterima. Dan akhirnya kemudian si Scardina ini kemudian mengatakan bahwa selain itu kue ulang tahun itu juga dia maknai sebagai bentuk perayaannya atas transisi gender yang telah dia lakukan. Yang tadinya dia laki-laki, kemudian dia memilih untuk menjadi perempuan. Nah, ketika mendengar perayaan, jadi intinya tuh ketika awal kan kue ulang tahun, warna pink dan biru. Dan itu diterima memang oleh Masterpiece Cake Shop. Tapi ketika mendengar kue ulang tahun itu juga menjadi bagian dari perayaan transisi gender dari Scardina ini, kemudian ya dengan tegas pada saat itu istri dari Bapak Jack Phillips itu mengatakan, oh kalau untuk itu nggak bisa telepon, karena memang sebelumnya itu banyak juga Jack Phillips dan keluarganya maupun di tokonya itu juga menerima pesanan-pesanan yang memang kayak berniat untuk nggak tahu, jadi semacam teror untuk mereka. Jadi sehingga ketika mereka mendapatkan telepon yang seperti itu, mereka nganggap, ini telepon jahil atau mungkin semacam yang niatnya untuk neror mereka, dan saat itu mereka nggak mau memusatkan energi mereka untuk hal yang negatif, mereka ingin merayakan keadilan yang mereka rasakan pada saat itu, dan ya mereka menutup aja. Dan kemudian akhirnya menjadilah kasus persekusi kedua kali yang harus dialami dan dirasakan oleh Bapak Jack Phillips. Jadi dari 2018 itu beliau sejenak aja merasakan sukacita, tapi ternyata bahkan sebelum Supreme Court memutuskan kemenangan untuk permohonan atau pengabulan permohonan dari Bapak Jack Phillips ini, sebelum 4 Juni 2018 tersebut, setahun sebelumnya, kurang lebih setahun sebelumnya, 26 Juni 2017, Scardina ini sudah merancang kayak semacam jebakan untuk Bapak Jack Phillips ini kemudian untuk tetap diproses secara hukum. Nah, ini kalau bukan persekusi apa gitu loh namanya. Dari sekian banyak toko yang juga aku yakin ada juga yang bisa jadi menjalankan prinsip yang sama dengan Bapak Jack Phillips ini. Kenapa secara khusus yang disasar itu toko Masterpiece Cake? Ini aja udah mencurigakan. Kenapa secara khusus harus Bapak Jack Phillips gitu? Kenapa nggak pesan dari toko lain? Ya kita tahu ya, Amerika Serikat itu juga orang-orangnya sangat beragam dan juga di sana itu kan sangat kapitalistik, dan orang-orang yang berprinsip seperti Bapak Jack Phillips ini itu bisa dikatakan sekarang mereka tuh bahkan menjadi kelompok yang dianggap remeh dan terkucilkan. Ketika mereka taat itu mereka jadi kelompok yang diejek, dan bahkan seperti ini kasusnya mereka dipersekusi. Padahal kan ya bisa jadi setiap pengikut agama Kristen itu pun dalam mempraktikkan nilai-nilai yang berlaku dalam Alkitab bisa jadi juga berbeda-beda. Bisa jadi ada yang memang
tidak seperti Bapak Jack Phillips. Dia tetap berprinsip ya walaupun aku bikinkan kue ini selama tidak berkait dengan kriminal atau hal-hal yang sangat ofensif ya aku masih bisa bikinkan. Ada juga, aku yakin ada juga orang-orang yang seperti itu, orang-orang Kristen yang seperti itu. Apakah itu salah di mata Alkitab ya? Enggak juga, aku yakin enggak juga gitu. Karena kita tahu ya kalau kita belajari Alkitab, bahkan antara dua rasul yang kita baca di Perjanjian Baru yang cukup terkenal, murid Yesus, itu antara Petrus dan Paulus, itu mereka punya, itu prinsipnya mereka tuh dalam menjalankan ajaran Kristus itu kan berbeda cara mereka melaksanakan. Pasti perbedaan itu ada. Ya perbedaan itu ya wajar untuk terjadi dan bahkan jika di tingkat rasul itu aja terjadi, apalagi di tingkat kita. Kalau Petrus itu dia memang lebih ya seperti Bapak Jack Phillips lah, dia lebih hati-hati misalnya untuk tidak makan makanan dari saji-sajian dari penyembahan berhala, benar-benar menjauhkan dari perayaan-perayaan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan atau dianggap dinilai tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, tapi Paulus ini dia berbeda dengan Petrus dalam memahami ajaran Kristus. Kalau dia, ya kalau memang itu tidak mengganggu keimananmu ya nggak apa-apa. Toh itu misalnya makanan dari penyembahan berhala, ya imani aja itu hanya makanan. Karena dalam Alkitab juga diajarkan yang menjadi najis itu bukan yang masuk dalam mulut kita, tapi apa yang keluar. Termasuk begini, misalnya untuk hal makanan. Kalau misalnya kita makan makanan penyembahan berhala dan kita tapi dengan dasar pikiran yang salah, misalnya dengan pikiran misalnya, wah, gua kalau makan ini kan penyembahan dewa kemakmuran misalnya, wah berarti gua makan ini gua bisa makmur. Nah itu dalam hal itu ya Paulus juga menyatakan itu tidak boleh karena dari pikirannya sendiri yang keluar dari pikirannya dia itu sudah memahami bahwa kalau dia memakan itu dia mengakui ada kekuatan lain selain dari kekuatan Tuhan dan itulah yang dianggap sebagai najis. Nah itu perbedaan antara Paulus dan Petrus. Dalam hal ini aku yakin bahkan di sesama penganut agama Kristen di Amerika Serikat maupun dimanapun di dunia ini memang akan terjadi perbedaan seperti itu. Dalam menghadapi perbedaan seperti itu bahkan di antara pengikut Kristus atau penganut agama Kristen atau umat agama Kristen itu juga sebaiknya kita diminta untuk saling memahami. Seringkali juga ada terjadi kayak semacam pertentangan akibat perbedaan pemahaman atau perbedaan praktek dalam memahami ajaran Kristus atau dalam keimanannya masing-masing. Dalam hal ini itu yang kita cegah justru. Kita harus pahami bahwa kalau ada yang berbeda, ya kita hargai. Kalau memang secara iman dia merasa, ya kalau aku merancang kue untuk gay couples, itu aku artinya ikut merayakan. Artinya aku ikut melegalkan, artinya aku ikut mengamini pernikahan mereka, yaitu memang sebaiknya jangan kalau memang udah ada kekhawatiran itu, jangan sampai itu menjadi batu sandungan untuk diri sendiri. Itu yang aku secara pribadi yakini. Nah, lagi-lagi kan ada batas toleransi dari setiap orang pun berbeda-beda. Jadi ya sebenarnya seperti itu sih kalau aku memaknai apa yang dilakukan oleh Bapak Jack Phillips. Cuman aku mempersoalkan juga, kenapa lagi-lagi yang harus disasar dan diburu ini, ibaratnya diburu ini khusus untuk toko Bapak Jack Phillips dan Bapak Jack Phillips ini. Aku yakin banget ini jebakan yang sudah disiapkan dan dirancang oleh si Scardina ini. Jadi gini, keputusan US Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2018 yang mengabulkan permohonan Bapak Jack Phillips itu kan memang secara khusus mengatakan bahwa pemerintah Colorado tidak bisa memaksa Bapak Jack Phillips itu untuk mengubah prinsip usahanya. Nah, tapi dalam kasus yang kemudian berlanjut dengan Scardina perempuan transgender ini, jadi Scardina ini mengatasnamakan dirinya pribadi karena dia kan lawyer, dia merasa punya kapasitas yang cukup, kemampuan yang cukup untuk menghadapi Bapak Jack Phillips ini di pengadilan, di tingkat pengadilan. Pihak pengadilan itu akhirnya melakukan kayak semacam double standard. Karena gini, mereka mengatakan Scardina dalam hal ini berhak untuk melakukan tuntutan karena dia individu, dia bukan bagian dari pemerintah. Lah, tapi kan pengadilan Amerika Serikat itu bagian dari pemerintahan negara Amerika Serikat dan negara bagian Colorado.
itu sendiri kan. Jadi double standard di sini gitu. Dan ini jelas-jelas persekusi yang lebih parah kalau menurutku ya. Karena satu sisi memang benar Scardina ini maju sendiri. Oke, tapi prosesnya sama aja seperti sebelumnya. Pengadilan di Colorado sama sekali tidak mengindahkan permohonan Jack Phillips. Dan bahkan dalam tuntutannya, Scardina itu mengatakan bahwa Bapak Jack Phillips menolak pemesanan kuenya setelah mengetahui bahwa dia adalah transgender. Dia tidak menjelaskan bahwa Bapak Jack Phillips itu menolak bukan karena dia transgender, tapi karena kue itu juga mempunyai nilai, kue ulang tahun juga kue untuk merayakan transisi gendernya. Ini aku pribadi ya gitu. Aku minta maaf juga dengan teman-temanku yang aku tahu juga. Aku punya teman-teman yang memang mereka LGBT gitu dan bahkan sebagian dari mereka transgender gitu. Tapi untuk kasus ini mohon maaf banget. Aku menilai bahwa untuk Scardina ini dia itu sangat-sangat tega sih menurutku. Di satu sisi dia secara khusus menargetkan memang Bapak Jack Phillips ini dan juga Bapak Jack Phillips ini juga menceritakan bahwa memang selama 5 tahun Scardina ini beberapa kali memesan custom cake dari Bapak Jack Phillips ini yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai keimanan beliau. Bahkan Bapak Jack Phillips sendiri itu beliau sharing bahwa Scardina ini pernah memesan kue dengan gambar setan yang sedang merokok ganja. Dalam fakta hukum itu dikesampingkan oleh pengadilan di Colorado. Jadi dalam hal ini pemerintah di Colorado itu melakukan double standard dalam menerapkan prinsip hukumnya dan lagi-lagi bersikap tidak netral dalam menilai kasus. Ini berpihak ke kelompok tertentu, kelompok yang menyerang Bapak Jack Phillips ini. Dan Bapak Jack Phillips ini lagi-lagi ya memang mau nggak mau beliau akan berjuang lagi untuk sampai ke tingkat Supreme Court di Amerika Serikat. Padahal Bapak Jack ini hanya seorang biasa yang hanya melakukan usaha sesuai dengan prinsip kebenaran yang dia yakini menurut imannya. Apa yang salah dengan itu? Jadi status hukumnya Bapak Jack Phillips ini sekarang gimana? Ya sampai sekarang beliau masih berjuang dan lagi-lagi ya untuk sementara beliau akhirnya terpaksa membatasi usahanya. Lagi-lagi dia ya bisa jadi harus menghentikan usaha custom cake-nya karena masih harus berurusan dengan masalah hukum untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Ya pastinya nggak enak lah ya jadi seorang seperti Bapak Jack Phillips ini. Lagi-lagi itu lagi the cost of his faith, biaya dari imannya. Dan ini terjadi di negara yang secara prinsip mengagung-agungkan kebebasan berekspresi, kebebasan menjalankan agama, kebebasan berbicara. Perkembangan terakhir di tahun 2023 ini Bapak Jack Phillips di tingkat Colorado itu lagi-lagi ditolak dan beliau sedang dalam proses lagi-lagi mengajukan banding ke tingkat Supreme Court Colorado maupun Supreme Court tingkat Amerika Serikat. Jadi ya kita doakan sajalah semoga Bapak Jack Phillips bisa mendapatkan keadilan dan juga orang-orang yang memburu beliau juga bisa belajar untuk lebih memahami apa arti kebenaran di mata Tuhan dan nggak ada yang mustahil bisa datang kepada Tuhan. Gimana pendapat teman-teman semua untuk kasus ini? Apakah teman-teman melihat memang persekusi terhadap orang percaya atau orang Kristen atau orang beragama di Amerika Serikat ini memang sedang terjadi? Atau ya kalian setuju bahwa dalam hal ini memang Bapak Jack Phillips lah yang melakukan diskriminasi? Ya teman-teman bisa berpendapat yang berbeda, silahkan kalau ada masukan-masukan ataupun ada hal-hal yang mungkin aku lewat dari pembahasanku bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan sharingku kali ini tentang pengalaman Bapak Jack Phillips yang mengalami persekusi sebagai orang percaya di Amerika Serikat, silahkan tekan tombol like-nya dan juga dengan senang hati kalau kalian bersedia untuk subscribe. Salam sehat untuk teman-teman semua dan juga khusus untuk Indonesia. Seperti biasa, kita doakan agar Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi.